pagi anak-anak. Pagi, Pak. Anak-anak apa kabarnya? Alhamdulillah. Tolong dicek di bawah kolong mejanya ya, di bawah kursinya apakah ada sampah. Kalau ada tolong dibuang ya anak. Iya, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Anak-anak siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Ya, oh, satu, Pak. Iya. Dua. Dua. Duanya kemana? Suaranya kemana? Gak ada kabar ya? Oke. Oke, apa ya? Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Mau nggak? Oke. Semuanya anak biar berdiri. Kalau saya bilang pagi tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali. Bisa? Bisa. Siang, sore, siang, pagi, 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 sore, siang, pagi. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Sepertinya semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, tahu nggak kita hari ini akan bahas terkait materi apa? Ada yang tahu? Ya benar ya anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait sistem ekspresi. Nah jadi anak-anak, apakah kalian pernah menahan buang air kecil saat melakukan aktivitas, saat belajar, atau saat sedang bermain? Pernah. Ya semuanya pasti pernah ya menahan buang air kecil saat melakukan aktivitas, bermain, atau sedang belajar. Nah kalau kita jarang mengkonsumsi air putih nih, tahu nggak anak-anak dampak apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Oke, angkat tangan. Ya, gagal ginjal. Oke, yang lain ada yang tahu lagi? Silakan angkat tangan kalau yang tahu. Ya benar ya, yang akan terjadi adalah gagal ginjal dan batu ginjal. Nah sebelum itu Bapak mau memaparkan kisah nyata dari seorang anak perempuan yang terkena gagal ginjal. Tolong disimak ya anak-anak. Ya, Pak. Wanita berusia 12 tahun yang sudah harus cuci darah seminggu sebanyak 2 kali, bahkan sang ibu harus datang ke rumah sakit sebanyak 4 kali dalam waktu 1 minggu karena sang anak gagal ginjal disebabkan oleh minuman-minuman kemasan yang manis. Kebanyakan minuman yang tersebut yang baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan kesedihan dari seorang anak yang bernama Deska berusia 12 tahun yang harus cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan sang ibu pun menceritakan kronologi yang dialami oleh sang anak pertama kalinya saat divonis gagal ginjal. Kami belum tahu derita gagal ginjal tidak bisa disembuhkan kecuali pengidapnya melakukan operasi campur ginjal. Sang ibu menentukan bahwa semuanya bermula pada saat sang anak tidak bisa pipis selama 3 hari dan tiba-tiba badan sang anak mengalami luka-luka. Akhirnya pada saat dibawa ke rumah sakit, anak didiagnosa menderita gagal ginjal. Dan penyebab gagal ginjal dari anak ini adalah karena sering minum minuman serbuk dan jarang minum air putih. Dan bahwa sang ibu pada saat itu dekat sering dengan kondisi anaknya, tetapi bahwa sang anak terus menjalani cuci darah sebanyak 2 kali dalam waktu 1 minggu, dan sang ibu harus datang ke poli rumah sakit dalam waktu 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Padahal rumah sakit jaraknya sangat jauh dengan rumah sakit tersebut. Sedih. Nah, dari pemaparan video tersebut, apakah anak-anak bisa memberikan kesan atau pendapat nih apa yang kalian temukan pada video tersebut? Yang ada, oke, saya tunjuk saja ya. Alia, pendapat apa yang kamu lihat pada pemaparan video tersebut? Kondisi anak tersebut seperti apa? Malah setidaknya udah cuci ginjal 2 kali karena sering minum minuman yang kayak saset, pop es gitu. Oke, benar ya. Jadi pada video tersebut telah dipaparkan bahwasanya anak tersebut terdiagnosa terkena gagal ginjal dikarenakan dia minum minuman manis, terus minum saset-saset itu berwarna, tinggi gula. Hal itu yang membuat ginjalnya rusak. Nah, selanjutnya kita akan masuki terkait kasus
yang perlu kalian pecahkan dalam 2 kelompok. Tapi sebelum itu, di sini Bapak mau menjelaskan dulu terlebih dahulu materi yang akan bisa menunjang pemahaman kalian, baik kan bisa menjawab kasus tersebut ya. Oke. Di sini kita akan bahas terkait sistem ekspresi, di mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu menganalisis dan menjelaskan terkait gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi manusia dan upaya pencegahannya dengan benar. Apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi, ya silakan. Ya silakan. Jadi sistem ekspresi adalah proses pembuangan zat atau limbah pada tubuh kita yang bersifat toksin atau racun, ya silakan, bersifat racun yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita lagi. Nah, contohnya seperti apa? Seperti keringat, jerawat, cairan empedu, dan juga urin. Nah, itu merupakan bagian-bagian pada sistem ekspresi. Nah, untuk apa saja sih fungsi ginjal itu? Nah, jadi fungsi ginjal itu adalah sebagai menyaring darah. Nah, jadi ginjal itu berfungsi sebagai menyaring darah. Nah, kalau kita ingin nih buang air kecil kebelet nih, nah itu kita tidak langsung muntah-muntah nih, langsung urin tadi harus keluar. Nah, sebelum itu dia akan diproses dulu nih, akan difilter pada ginjal kita, dia akan difilter dulu nih, disaring dulu nih, di mana urin itu bertemu dengan darah. Nah, jadi fungsi ginjal sebagai tempat filtrasi, sebagai penyaring. Kalau tidak disaring, maka yang terjadi adalah darah tadi itu akan bercampur dengan urin kita saat kita buang air kecil. Maka dari itu si ginjal tadi, filtrasi itu penting. Nah, selanjutnya sebagai mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit itu penting juga. Terus mengatur keseimbangan asam dan basa. Nah, ada pun juga bentuk gangguan yang terjadi pada ginjal, yaitu seperti yang disebutkan tadi ada batu ginjal dan juga gagal ginjal. Nah, batu ginjal itu adalah penumpukan mineral atau batuan yang terjadi pada ginjal kita nih. Nah, itu bisa letaknya pada ginjal dan juga bisa berpindah pada kantong kemih kita. Nah, hal ini disebabkan karena kita suka menahan buang air kecil. Ya, jangan ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu gagal ginjal. Gagal ginjal itu dikarenakan ginjal kita tidak bisa berfungsi dengan baik, di mana ginjal kita tidak bisa menyaring limbah, memproses cairan di dalam darah kita, sehingga terkenal gagal ginjal ini. Yang diperlukan itu adalah cuci darah paling banyak 2 kali seminggu. Apakah anak-anak mau terkena penyakit seperti itu? Tidak. Maka kalian harus bisa menghindari. Ya, bagus ya. Untuk selanjutnya, di sini kalian akan memecahkan kasus. Kalian akan memecahkan kasus terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Oke? Di sini saya akan membagikan terlebih dahulu kelompok 1 dan kelompok 2. Tolong didiskusikan sama kelompoknya anak-anak, dan juga nanti akan dipresentasikan perwakilan saja, dimengerti? Bapak beri waktu selama 2 menit dari sekarang. Silakan dijawab ya, anak. Kalau misalkan kurang mengerti, silakan ditanya. Terkait soalnya, di sini diminta kalian bisa menjawab untuk cara efektif untuk mencegah penyakit pada kasus tersebut. Kasusnya itu anak kelas 12, laki-laki sering nongkrong ke warung, dia suka minum manis sih, contohnya Penter, Fanta. Nah, terus lambat laun dia tidak sadar dengan penyakitnya, ternyata dia terdiagnosa gagal ginjal dikarenakan dia merasakan adanya sakit pada ginjalnya saat dia mengecek ke rumah sakit. Maka dari itu tolong dipecahkan solusi tersebut, upaya pencegahannya seperti apa supaya penyakit ini tidak akan terjadi lagi pada anak tersebut.
Iya, silakan. Di kertasnya dijawab. Sisa. Gimana aman? Ya, sisa waktu 1 menit lagi. Jika ada hambatan silakan ditanya anak-anak. Oke, waktu 20 detik lagi. Oke, waktu habis. Silakan kelompok 1 untuk perwakilan mempresentasikan hasil diskusi kelompok lainnya. Siapa? Baik, saya Bapak saya Hadirum. Oke. Jadi agar ginjal kita tetap sehat itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan kan Pak. Yang pertama itu menurut kami jangan sering menahan buang air kecil seperti yang Bapak bilang tadi karena bisa mengganggu kerjanya si ginjal. Kemudian yang kedua ini memperbanyak minum air putih setiap hari supaya ginjal kita ini bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga kurangi minuman yang terlalu manis karena seperti yang di video Bapak tampilkan tadi akibat dari memperbanyak minuman manis itu sangat buruk akibatnya. Juga yang keempat makan makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga. Terima kasih. Baik, benar ya kata Ima tadi. Ayo ditepuk tangan untuk kelompok 1 Mas anak. Oke, bagaimana kelompok 2 sudah? Silakan perwakilan siapa? Oke, silakan. Jawaban kami hampir sama dengan kelompok 1 yang agar anak ini tidak mengalami gangguan ginjal yang semakin parah maka si mahasiswa ini siswa ini seharusnya tidak minum yang tinggi gula dan juga harus rajin berolahraga. Itu sih. Terima kasih. Ya, benar juga ya. Untuk kelompok 2, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kedua kelompok tadi, di sini Bapak bisa dapat kesimpulan bahwasanya kelompok 1 sudah menampilkan diskusi yang sangat baik dan kelompoknya sudah bekerja dengan optimal. Kelompok 2 itu mendiskusikan, mempresentasikan dengan baik, namun kelompoknya tidak bekerja sepenuhnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin anak-anak bisa membahas lagi terkait pencegahannya ini di rumah ya. Ya, anak-anak, kesehatan adalah bentuk wujud rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat Dialah yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita ginjal yang berfungsi baik sehingga kita tidak terkena adanya penyakit seperti yang dijelaskan saya tadi. Maka dari itu kita harus, peran kita sebagai siswa harus menjaga, kita harus merawat. Jangan biarkan ginjal kita rusak, jangan kita minum minuman manis, tea gula, minuman berwarna, karena kalau udah rusak kita akan kebingungan tuh, batu ginjal, kita perlu dioperasi, gagal ginjal, kita perlu dicuci darahnya. Mau nggak seperti itu? Tidak kan?
Maka dari itu kan harus bisa menjaganya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum kita tutup, apakah anak-anak memiliki pertanyaan lagi yang mungkin ingin ditanyakan? Tidak, oke. Kalau misalkan anak-anak ingin mengetahui lebih dalam lagi nih terkait materi sistem ekspresi, anak-anak bisa cari sumber referensinya di rumah ya anak-anak. Ya. Oke. Selanjutnya satu orang di sini simpulkan materi kita pada hari ini terkait sistem ekspresi. Ada yang bisa? Oke, ayo. Bisa kan? Jadi hari ini itu kan kita mempelajari tentang sistem ekspresi, di mana salah satu organ dari sistem ekspresi ini merupakan ginjal. Nah, ginjal ini bisa rusak atau mengalami masalah, salah satunya itu gagal ginjal yang berakibat kita tidak bisa buang air kecil. Lalu akibatnya ini penyebabnya ini karena kita kurang minum air putih dan sering-sering minum minuman yang kurang sehat seperti minuman saset. Kemudian solusi dari permasalahan ini tuh kita harus perbanyak minum air putih dan juga jangan sering-sering menahan buang air kecil dan jangan keseringan minum minuman manis. Ya benar ya, yang disimpulkan oleh Herum tadi. Tepuk tangan untuk Herum, anak-anak. Nah untuk pertemuan selanjutnya di sini kita akan kita akan membahas terkait sistem inspirasi. Maka dari itu sebelum kita masuk kelas belajar terkait sistem inspirasi, maka anak-anak cari dulu ya materinya, belajar dulu di rumah terkait materi tersebut ya. Bisa? Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bapak saat mengajarkan pada pagi hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.